Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Widiati di pembelajaran teknik pengolahan audio video. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang penyuntingan video menggunakan perangkat lunak pengolah video yaitu Adobe Premiere Pro CS6. Baik, sekarang saatnya kita sekilas mengenal tentang Adobe Premiere Pro CS6. Premiere Pro adalah software untuk mengedit atau menyunting atau merangkai data berupa video, audio, maupun still image, sehingga menjadi sebuah video yang utuh. Software ini biasa dipakai di dunia perfilman, bahkan rumahan. Dalam skala dunia, Premiere Pro masih merajai software editing video terpopuler. Begitu pula di Indonesia yang jauh meninggalkan pesaingnya seperti Final Cut Pro dan Avid. Video yang dihasilkan di Premiere Pro bisa dibuka di layar lebar, televisi, gadget, Videotron, dan lain-lain. Selain mudah penggunaannya, hardware yang dibutuhkan pun tidak terlalu tinggi untuk kebutuhan pembelajaran. Tentu saja untuk penggunaan yang lebih profesional diharuskan menggunakan spek komputer yang mumpuni atau high-end. Sebagai software kategori multimedia, Premiere Pro tidak bisa lepas dan selalu berkaitan dengan software lain. Jadi diperlukan pengetahuan Adobe Photoshop untuk editing gambar bitmap, kemudian ada After Effects untuk membuat animasi ya dan menambah kesan khusus pada video. Kemudian ada Adobe Audition untuk mengedit atau menyunting audio ya. Jadi beberapa software tersebut khusus untuk Photoshop sudah kalian pelajari di kelas 11. Kemudian untuk Audition dan After Effects nantinya akan kalian dapatkan juga di pembelajaran teknik pengolahan audio video. Namun khusus untuk video kali ini kita hanya membahas tentang Adobe Premiere Pro CS6 saja ya. Untuk software yang lain akan ada tutorial-tutorial selanjutnya dari Ibu. Dengan memahami fungsi-fungsi dari software versi Adobe CS6 ini, Adobe Premiere Pro CS6 ini, Anda akan tetap dapat mengikuti versi yang lebih tinggi ya, karena menu-menu kemudian tools-tools yang ada di dalam Adobe Premiere Pro CS6 ini kurang lebih dengan versi sebelumnya maupun versi sesudahnya. Nah, selain software yang perlu dikuasai, kalian pun harus perlu mahir menggunakan hardware ya atau peralatan keras seperti kamera, foto, handphone, komputer, mikrofon, dan perangkat audio lainnya ya. Bab-bab sebelumnya sudah Ibu sampaikan ya, pada pembelajaran sebelumnya sudah Ibu sampaikan tentang teknik pengambilan gambar, pengenalan kamera video. Nah, kali ini kita akan belajar pada tahap proses editing videonya. Sekarang saatnya kita mengenal lebih dekat Adobe Premiere Pro CS6 ini. Pastikan sebelumnya program aplikasi telah terinstall di laptop atau komputer kalian. Kalau sudah, ada icon seperti ini ya. Kita klik 2 kali. Oke. Pada saat memulai bekerja menggunakan software Adobe Premiere, dapat diartikan bahwa Anda akan memulai sebuah project baru. Ketika membuat project baru atau membuka software Adobe Premiere untuk pertama kali, Anda akan diminta untuk melakukan pengaturan atau setting pada beberapa konfigurasi yang akan digunakan. Dengan melakukan pengaturan di awal, pada saat memulai pembuatan project, ya, sangat penting untuk dipahami karena hal ini sangat mempengaruhi proses kerja editor serta hasil kerjanya nanti. Berikut beberapa konfigurasi sekaligus pengertian dasar dalam konfigurasi tersebut.
Pada saat awal membuka software Adobe Premiere, Anda akan diberikan beberapa pilihan untuk memulainya. Tampak seperti pada layar ini, ya. Di sini ada beberapa pilihan, ya. Ada New Project, ya. New Project ini adalah pilihan untuk memulai dengan project baru. Jika Anda memilih ini, Anda akan dibawa untuk melakukan beberapa pengaturan yang dimaksud dalam bagian ini, ya. Kemudian ada Open Project. Open Project adalah pilihan untuk memulai dengan membuka kembali project yang telah dibuat sebelumnya. Jika memilih pilihan ini, software Adobe Premiere akan langsung membuka file kerja pada tampilan terakhir yang disimpan, misalnya seperti ini. Nah, ini untuk membuka, ya. Kemudian ada Help, ya. Help adalah pilihan yang memberi penjelasan mengenai cara penggunaan software Adobe Premiere, ya, pastinya dalam bahasa Inggris. Kemudian di sini ada Recent Project. Recent Project adalah daftar pilihan file project yang telah dibuat sebelumnya, ya. Yang tampil dalam daftar list di sini, ya, Recent Project adalah file project yang terakhir dibuka, ya. Di sini kebetulan hanya ada satu untitled, tidak ada judul. Kemudian ada tombol exit. Exit digunakan apabila ingin keluar atau batal menggunakan aplikasi Adobe Premiere. Saya coba ya tombol exitnya. Nah, batal keluar. Kita mulai lagi kembali. Karena kita mau latihan, ya. Nah, karena kita mau latihan, kita pilih saja dulu New Project, ya. Atau project baru. Nah, seperti ini Anda akan dibawa ke jendela New Project. Di sini ada video rendering, kemudian ada video display format, ada audio, kemudian capture, ya. Untuk video rendering and playback, ya, di sini Anda hanya mengikuti pengaturan sesuai perangkat yang sudah terpasang. Jadi defaultnya, ya, nggak usah dirubah macam-macam. Kemudian video display formatnya, ya, pada pilihan ini, ya, Anda menggunakan format timecode sebagai penanda waktu yang diperlihatkan pada timeline. Kita pakai timecode aja display formatnya. Kemudian untuk audio display format, ya, pada pilihan ini Anda menggunakan format audio sample. Nah, untuk memperlihatkan kualitas ketebalan audio atau suara apabila Anda ingin mengetahuinya, ya. Capture ini, ya, kualitas videomu DV apa HDV, ya. Nah, biasanya standar ini, ya. Kemudian location and name. Nah, ini yang paling penting, yang ini gak usah dirubah, ya. Ini juga nggak usah, biar aja seperti ini. Apalagi yang pemula, nggak usah terlalu banyak dirubah-rubah settingannya. Kita pakai settingan yang default saja. Nah, untuk location, nah ini boleh, ya, untuk penempatan file project yang akan kalian buat, ya. Misalnya di sini dia minta select folder, harus ada di dalam folder, ya. Saya pilih new folder, kemudian beri nama misalnya latihan Premiere. Kemudian select folder. Oke, sudah, ya. Kemudian beri nama misalnya latihan 1. Kemudian klik tombol OK untuk OK, cancel untuk membatalkan. Oke, nah kemudian kita dibawa lagi ke jendela New Sequence, ya. Sequence adalah serangkaian scene atau shot-shot, ya, yang merupakan suatu kesatuan utuh. Satu sequence biasanya berlangsung pada satu setting atau di beberapa setting. Nah, dalam sebuah project, ya, terdapat satu sequence atau lebih. Sebelum Anda membuat sequence baru, sebaiknya melakukan beberapa pengaturan terlebih dahulu untuk menghasilkan video sesuai dengan kebutuhan Anda, ya, pada window New Sequence. Nah, di sini ada tab, ya, ada sequence preset, ya.
Di sini tab sequence preset memberikan berbagai pilihan format video. Antara lain ada pilihan DV dan HDV ya. Tampilan HDV mempunyai kualitas yang lebih bagus. Biasa kita sebut HD ya. Sedangkan kualitas DV berada di bawahnya ya dengan dua pilihan yaitu DV PAL dan DV NTSC ya. Nah, seperti itu. Untuk standar televisi Indonesia biasanya menggunakan DV PAL ya. Untuk TV tabung atau TV CRT, TV jadul ya. Sekarang kita sudah menggunakan TV yang kualitas HD ya. Atau kalau tidak kalian bisa melihat dari misalnya kalian mengambil gambar menggunakan kamera DSLR ya, kita pilih aja digital SLR ya. Di sini banyak format, silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan video Anda. Nah, kemudian ini DSLR, kita menggunakan kamera DSLR dengan resolusi 1080 pixel dengan frame rate 30 seperti itu ya. Kemudian kita ke tab setting. Kita ke tab setting, di sini ada editing mode ya. Kemudian ada video frame size. Jadi pada bagian ini Anda diberikan beberapa pilihan pengaturan yang sesuai dengan konsep kerja yang telah disusun sebelumnya ya. Nah, untuk pemula ya kita biarkan saja dulu apa adanya. Ya di sini sudah ada editing modenya DSLR ya, kemudian time base-nya ya. Tadi 30 frame dia ngambil yang di sini aja ya kurang lebih. Kemudian frame size-nya 1920, kemudian vertikalnya 1080 ya, atau perbandingan 16:9 untuk tampilan rasionya ya. Untuk selanjutnya ini biarkan aja dulu berjalan apa adanya. Kemudian ada track ini adalah berisi track video yang nantinya akan muncul di timeline ya. Pada pilihan tab track ya, pada window new sequence ini berfungsi untuk memilih jumlah track video maupun audio yang nantinya akan tampil pada timeline project Anda ya. Silahkan ditambah di sini. Standar adalah 3 track. Kalian mau menambah 5 track, 6 track sampai berapa track di sini? Boleh. Saya lihat maksimal berapa track. Oh, maksimal 99 track ya. Nah, untuk defaultnya kita untuk latihan aja, untuk pemula kita pakai 3 track udah cukup ya. Setelah selesai semua, mau di save presetnya silahkan. Tapi ini kan kita menggunakan yang standar aja ya, nggak usah ya. Kecuali kita setting khusus untuk kebutuhan kita ya, bolehlah save preset. Tapi ini karena standar aja yang ada di sini, nggak ada yang kita rubah, nggak usah di save. Kemudian kita hanya memberi sequence name ya. Standar kita pakai sequence 01 karena hanya ada satu sequence yang kita gunakan untuk latihan kali ini. Kemudian pilih tombol OK untuk setuju dan cancel untuk batal. Sekarang kita berada di area kerja utama dari software Adobe Premiere CS6 ya. Area kerja secara keseluruhan merupakan tampilan muka dari software Adobe Premiere. Hal ini berlaku untuk seluruh aplikasi komputer dalam segmen apapun. Area kerja yang terdapat dalam sebuah perangkat lunak harus dipahami secara detail sebelum kalian menggunakannya. Ya, jadi agar nanti pengguna mampu melakukan eksplorasi hingga dapat membuat hasil yang menarik dan sempurna. Jadi kenali dulu area kerjanya sebelum kalian bekerja. Nah, kemudian khusus untuk software Adobe Premiere, tampilan keseluruhan area kerja harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, walau terlihat kompleks, ya, software Adobe Premiere memiliki area kerja yang dapat digolongkan menjadi 4 bagian utama, yaitu project window, ya, kemudian monitor window ada 2, ada source monitor dan ada program monitor, dan ada timeline window, ya, dan juga tools yang nantinya akan kalian gunakan pada saat proses editing. Untuk tools ini nanti akan kita bahas satu persatu fungsi dan fungsi dari penggunaan tools ini. Ya, project window, ya, yang ini project window ini adalah
merupakan wadah atau tempat mengumpulkan dan menyimpan klip atau footage berupa file yang berisi gambar, video, dan audio yang nantinya akan diedit, serta teks yang akan dibuat dalam proses pengeditan selanjutnya. Pada project window, ya, sebuah tab project ada kalanya dalam pengaturan dasar, ya, terdapat pula pada tab effect, ya. Nah, ini tab effect ini adalah sebuah tab yang berisi beberapa efek yang dapat digunakan untuk video, ya, audio, dan transisi. Nanti kita bahas sendiri, ini ada segmennya sendiri, ya. Nah, ini adalah project window untuk menempatkan file-file audio, ya, video, ya, maupun gambar. Misalnya saya mencobanya membuka file video, ya, kita import, ya, kita pilih salah satu file video, misalnya ini Beautiful Village, kita pilih open. Nah, akan muncul atau tampil di project window seperti ini, ya, file musik maupun file suara, ya. Kemudian di sini ada monitor window, ada source monitor, dan ada program monitor. Oke, apa fungsinya dari source monitor ini? Nah, source monitor ini adalah untuk menempatkan video sumber atau video yang masih mentah, yang belum diolah. Misalnya kita klik 2 kali. Oke. Jadi dari project ini untuk kita melihat tampilannya melalui source monitor yang ada di atasnya ini, ya. Seperti ini. Oke. Jadi ini masih berupa file mentah lah istilahnya, ya. File yang belum diapa-apain, video yang belum diedit, ya, atau footage yang nantinya akan kalian edit. Kalian lihat dulu, misalnya untuk awal videonya saya mau mulainya dari sini, misalnya dari ini, ya, kalian pilih mark in, nah seperti itu. Kemudian untuk video terakhirnya yang mana, ya, nah misalnya yang sampai di sini. Oke, kita pilih, atau kita pilih sini juga deh. Ya. Oke, sampai di sini. Oke, kita pilih mark out. Nah, seperti itu, ya. Setelah kita pilih, ini yang akan kita edit, kita klik and drag. Nah, klik and drag-nya di sini ada 2. Mau drag video only atau audio only saja, ya. Boleh video saja atau audionya saja, atau boleh kedua-duanya. Tarik. Kalau saya pilih dua-duanya, jadi di sini ikut video dan audionya ikut. Kita tarik, klik and drag ke timeline window. Nah, keep existing setting. Oke. Nah, ini fungsinya timeline window adalah sebuah wadah atau tempat untuk melakukan penempatan dan penyusunan klip atau footage, baik itu gambar, video maupun audio, untuk kemudian dilakukan penyuntingan atau pengeditan, ya. Nah, apa yang ada di timeline window akan tampil di program window atau sequence window, ya. Apa yang kita edit di timeline window akan di view di program window, seperti itu. Nah, dari sini kan kita udah potong tadi videonya. Nah, kita bisa play, stop. Seperti itu fungsinya masing-masing dari jendela ini, ya. Itu yang harus kalian kenali terlebih dahulu, basic dasar. Setelah video ini, kita akan mengenali dari fungsi masing-masing tool, ya, atau piranti yang ada di panel toolbar ini.